Ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Engkau tambah yang diperintahkan di mana di situ selama masih hidup, baik ataupun jahat. Diperbuatnya, dilakukannya. Yang dilakukan. Engkau satu kata mengubah teologi berbahaya sekali, oke? Jadi di dalam pengadilan pribadi kita semua, setiap orang akan diadili menurut perbuatan baik ataupun buruk. Perhati ayat 14 diulangi lagi. Ya. Teman-teman lektor tahan pukul ya, tahan pukul. Bukan tidak mengasihi kalian, bukan tidak mencintai kalian. Kuajar dan kuhajar itu juga tanda cinta. Wahyu 3 ayat ke-19. Baca dulu Wahyu. Berarti. Jadi teman-teman lektor, tolong kalau diberi begini bukan karena saya benci, oke. Karena itu tanda cinta. Wahyu 3 ayat 19. Ya. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Oke, berubahlah dalam pengertian. Oke, kembali ke ayat 14 1 Korintus 3 tadi. Oke, 13-nya dibaca lagi. 14 langsung. Masuk 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Seorang pendeta Protestan tidak bisa menjelaskan ayat ini, John. Dia menderita, rugi, tetapi akan diselamatkan, tetapi seolah-olah dari dalam api. Karena itu gereja menderita mereka. Gereja Ziarah, gereja menderita, dan gereja Jaya. Yang menderita di sini nih, mereka tidak bisa masuk langsung di sana, mereka rugi, tidak bisa langsung sana. Tetapi mereka akan diselamatkan seolah-olah dari dalam api. Bagaimana yang kita bisa buat? 1 Yohanes 5 tadi, ayat 16, mendoakan mereka kepada Allah supaya Allah beri mereka hidup. Sangat jelas dalam kitab suci. Ini saya belum sandingkan purgatorium ke perjanjian lama. Konsep orang Yahudi tentang Gehenna. Punya nama yang berbeda, kita bilang purgatorium, mereka bilang Gehenna. Kita contoh, purgatoriumnya di mana? Maleakhi 3 ayat 2. Hari Tuhan datang seperti tukang api, tukang pemurni. Dia memurnikan dengan apa? Dengan api. Tapi ini api bukan untuk menghanguskan, tetapi api untuk memurnikan. Karena itu nama purgatorium itu dari sini, Maleakhi 3 ayat kedua. Ya. Maleakhi 3 ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Dia seperti api tukang Johnny, dia seperti api tukang Pemurni. Pak Romo, tadi saya nggak jelas mendengarkannya, Romo. Oke, diulang, Romo. baca kembali. Oke, dicatat Paman Joni ya. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Johnny, hari Tuhan datang seperti api tukang Pemurni logam ya. Maka dikatakan di situ purgatorium atau api Pemurnian, penyucian atau pemurnian ya. Karena itu purgatorium itu sangat biblis. Kalau Ya, itu kenapa paham, Romo. Paulus menulisnya dalam 1 Korintus 3 ayat 15? So, Yesus sudah mati. Enak lu. Berjuang. Masuk melalui pintu yang sempit. Kerjakanlah keselamatanmu. Enak. Para Calvinis ini berbahaya sekali.
Doa berperesinasi. Yesus sudah mati untuk kita semua. Kita selamat, selamat, selamat. Selamat di sana, selamat sekarang, dan selamat di akhirat. Enak banget loh. Itu hapus semua. Yesus bilang masuk melalui pintu yang sempit. Hapus semua. Yang bertahan akan diselamatkan. Bukan yang telah dipilih. Yohanes 10 ayat 22 contohnya. JJ. Yang diselamatkan ini yang sudah dipilih untuk selamat atau yang bertahan? Matius 10 ayat ke 22. Matius 10:22. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Baca kembali. Mereka bilang orang yang dipilih atau orang yang bertahan di situ. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Baca kembali untuk Calvinis. Yang mereka sudah dipilih untuk selamat. Baca kembali. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Matius 7 ayat 13-14 masuk melalui pintu yang mana? Karena ayat 15 omong tentang nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, tapi serigala berbulu domba. Yang mengajarkan pintu besar-besar ke surga. Suka-suka. Matius 7, 13-14. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kepada kehidupan. Hanya sedikit orang yang mendapatinya. Dan nabi palsu ajar apa? Ayat 21. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, ia akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sedangkan nabi palsu, serukan saja nama Yesus, kamu sudah masuk surga. Enak-enak. Siapa yang ajar itu? Ayat 15. Nabi palsu. Ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Tahu tidak? Buah dari nabi-nabi palsu ini pecah. Ayat 19. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. 20. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lihat aja dari buahnya. Protestantisme pecah. Kamu percaya dengan pohon yang seperti ini yang membuat orang pecah. Kalau itu adalah pohon yang baik, kenapa pecah sampai 60.000? Iya itu. Begitu John ya? Saya bisa Iya, mengerti Romo. John. Paham sekali, Romo. Nah, ini ada satu lagi yang memang sangat Waduh. Ya kita spesial untuk Johnny malam ini nih. Oke, tidak ada Protestan di bawah silakan. Tapi Johnny silakan Johnny. Iya, gini Romo. Saya kan dulu pernah mengalami seperti apa ya? Kalau dijelaskan dengan simpelnya, saya tuh seperti dipeluk oleh ibu saya yang sudah tidak ada, tapi seperti tidur ayam gitu, Romo. Tapi saya nggak lihat wajahnya, hanya merasa dipeluk aja gitu. Dan pernah juga dengar suara dulu ibu ini karena konstruktor iman itu ada di ibu.
Iya, baik. Ini penting karena pendiri kebudayaan hidup adalah seorang perempuan. Betul, Romo. Kenapa? Dia mengajarkan kita dari bangun pagi sampai tidur malam. Yang mengajarkan kita budaya kehidupan. Dan salah satu budaya kehidupan, kultur kehidupan adalah iman. Dan iman itu kita terima dari siapa? Menurut Santo Paulus. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 5, dalam 2 Timotius 1 ayat 5, iman diterima dari siapa? Ya. 2 Timotius 1 ayat 5. Biar lebih cepat ya. Teman-teman di bawah yang typing-typing aneh-aneh langsung grecap ya. Matikan komentarnya yang aneh-aneh itu. Oke. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Luis dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin juga hidup di dalam dirimu. Joni, engkau ingat itu? Sedangkan Bapa adalah pendiri disiplin hidup. Kalau seandainya kita tidak mau melakukan sesuatu, Mama hanya bilang begini, tunggu engkau punya Bapa. Tetapi sekarang banyak suami-suami takut ibu. Ada satu novel sinetron Indonesia, suami-suami takut istri. Benarkah, Om Joni? Iya, iya, benar. Sekarang udah. Kenapa takut istri, Om Joni? Oh, saya enggak, Romo. Saya Oh enggak. ya, karena sinetron Cinta bilang. istri. Istri cinta saya, Romo. Tetapi siapa yang berhak di rumah? Kalau pepatah Saya, Spanyol Romo. mengatakan, Saya. pepatah Spanyol yang mengatakan, setelah menikah, istri memerintah. Ah, Iya, itu Dia Romo bilang- pertanyaan. Iya. Oke, Om Joni bisa mengerti? Mengerti sekali, Romo. Ya, mantap. Cuma pertanyaan saya itu, Romo, apakah itu perasaan saya aja atau memang itu bisa dijelaskan secara biblis, Romo? Bagaimana saya merasakan arwah ibu saya itu seperti ada memeluk saya gitu. Dan satu lagi saya pernah dengar suaranya menangis gitu, Romo. Nyata. Oke. Saya tidak bisa masuk ke dalam penglihatan pribadi atau wahyu pribadi karena di dalam KGK Frater 67 ketika gereja mengatakan tentang wahyu pribadi tidak bisa menjadi konsumsi umum. Kalau hanya itu untuk pertumbuhan kembang iman pribadimu, di situ dikatakan di situ. Oke. Oke, biar saya bacakan dokumennya ya, Pak Manjoni ya. Ya. Jadi seperti yang dikatakan Romo tadi ya, udah jelas. Kalau Katolik nggak mau kayak gitu. KGK nomor 67. Ya. Dalam peredaran waktu, tepatlah apa yang dinamakan wahyu pribadi, yang beberapa di antaranya diakui oleh pimpinan gereja. Namun, wahyu pribadi itu tidak termasuk dalam perbendaharaan iman. Bukanlah tugas mereka untuk menyempurnakan wahyu Kristus yang definitif atau untuk melengkapinya, melainkan untuk membantu supaya orang dapat menghayatinya lebih dalam lagi dalam rentang waktu tertentu. Oke, Frater tahan dulu. Jadi, Joni, perasaan pribadimu yang seperti itu membantu engkau bertumbuh. Tetapi engkau tidak bisa katakan kebenaran itu supaya orang lain terima. Oke? Lanjut, Frater. Oke. Di bawah bimbingan wewenang mengajar gereja, atau magisterium masa kita sekarang, maka dalam kesadaran iman, umat beriman tahu membedakan dan melihat dalam wahyu-wahyu ini apa yang merupakan amanat otentik dari Kristus yang orisinil atau para kudus ya Santo Santa Beata kepada gereja. Nanti lihat ada itu sekte-sekte sekarang menggunakan wahyu pribadi itu, Joni. Saya tadi malam mimpi Roh Kudus elus-elus saya punya kepala, Tuhan kutik saya punya telinga. Itu wahyu pribadi. Nanti kita lihat ayat pernyataan selanjutnya. Oke, di bagian bawahnya,
Iman Kristen tidak dapat menerima wahyu-wahyu yang mau melebihi atau membetulkan wahyu yang telah tuntas di dalam Kristus. Hal ini diklaim oleh agama-agama bukan Kristen tertentu dan seringkali juga oleh sekte-sekte baru tertentu yang mendasarkan diri atas wahyu-wahyu yang demikian itu. Helen Goldwhite 2000 wahyu pribadi. Para Adventis hari ke-7 ikut. Haleluya. Helen Goldwhite adalah Tuhan dengan 2000 wahyu pribadi. Kembali ke hari Sabat. Kalau mau ngomong hari Sabat kita lapis di sini, oke? Oke. Begitu Johnny ya. Jadi engkau punya itu untuk tumbuh kembang iman pribadimu, bukan untuk orang lain. Dan kau jangan paksakan orang lain ikut bahwa engkau dapat wahyu. Oke, Johnny? Karena pewahyuan sudah sempurna di dalam Kristus. Halo? Saya nge-lag ya atau gimana? Enggak, aman, Ustaz, aman. Oh, aman. Johnny. Oke, Johnny sudah selesai. Oi, di sini Ratu berarti ganti di bawah. Safi kalau mau tanya iman Katolik engkau yang Protestan silakan ya. Joanna juga ada. Ini sepunya saudara Romo In boleh Hawk. bertanya. Oh ya, silakan. Oh ya, Ratu juga sudah ada nih aman. Oke. In Hawk. Romo, Malam, apa kabar? sehat-sehat selalu Romo. Oke, saling doakan ya. Jaga kesehatan Murah Romo. perjalanan. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Kalau engkau jalani saja. tak ada di sampingku kawan. Terima kasih untuk semua. Jadi hidup itu jalani saja, nikmati saja, syukuri saja. Itu mantap. Apalagi diapakan lagi? Ayo. Aduh. Ini fast bos. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai kapan, Inhok? Sampai selama-lamanya. Ulang kembali. Saya mau ikut Yesus. Ratu. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Ini bagian yang terberat. Walaupun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Sampai kapan? Sampai Lamanya. Oke. Oke, Om, kita ke Kali suara Romo. Oh, tidak. Ya, ya. Suara paling Siap, parah siap, di ya, angkatan. ya. Saya hanya di Ya, lapangan bola saja. Ya, siap Romo. Ya, ya. Bagaimana Romo? Kita ke Johanna, setelah itu ke Inhok ya. Oke, ngandanas Romo. Tadi saya hanya kepencet Romo. Ya, jadi Oh, enggak ya. apa. Mau di atas temani apa? Justru butuh kawan Yo, yang yo, yo. menemani, tidak apa santai. Ya, siap. Ya, oke. Johanna, Ya, selamat malam Romo. dari mana Johanna? Dari Saya belakang mau ke depan? dari Paroki Bintang Kejora Luwuk. Lubuk tuh di mana? Sulawesi? Luwuk, ya Sulawesi Utara. Oh ya, Sulawesi Keuskupan Utara. Manado. Keuskupan Manado, Ternate semua di situ ya. Ya. Oke, silakan. Romo masih mengenai arwah itu Romo. Kelak kalau saya misalkan saya meninggal, apa saya bisa bertemu dengan anak saya yang sudah duluan meninggal dari saya?
Oke. Ini penting sekali ya, saudara dan saudariku yang terkasih. Di hadapan takhta Allah, siapa saja yang ada di sana? Bisa mengerti, Bu? Di hadapan takhta Allah, semua banyak orang di sana. Wahyu 7 ayat 9. Ratu, Wahyu 7. engkau baca sendiri, Yohana, atau Ratu terserah. Wahyu 7 ayat 9. Mereka buat apa di hadapan Allah, Johanna? Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Bundaku Johanna, di sana tugas kita adalah menyembah Allah dalam keabadian. Soal kenal dan tidak kenal itu urusan di sana. Yang penting apa yang kita buat di hadapan Allah. Wahyu yang sama 19 ayat 1. Kita buat apa yang di hadapan Allah yang di surga ini? Kita buat apa? 19 Romo. Ayat 1. Kita buat apa di hadapan Allah di surga ini? Kemudian daripada itu aku mendengar suatu suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga, katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kuasa adalah pada Allah kita. Ayat 6, Bu. Ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Banyak orang, haleluya di hadapan Allah. Di surga, Matius 8 ayat 11. Datang semua orang dari segala arah untuk duduk di meja yang sama dengan Allah. Matius 7 ayat 11 Ibu. 7 ayat 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi itu, Romo? 8, Matius 8 ayat 11. Akan datang dari timur, barat, selatan, utara semuanya. Duduk makan dengan siapa? Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Ibu kenapa takut di situ? 1 Korintus 13 ayat 2, 12 13 ayat 15, 13 ayat 12. Santo Paulus ngomong apa di situ? Korintus, mana Korintus ini? Setelah Korintus, setelah Roma, Ibu. 1 Korintus 13-12. Saya mau ikut Yesus. Turururu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Sekarang aku hanya melihat samar-samar, tapi di sana aku akan mengenal, bertemu muka dengan muka. Dan di sana tidak ada lagi air mata. Wahyu 12
Wahyu 12 ya. Dia kata, di surga baru, bumi baru. Wahyu 21 ayat 4. Wahyu 21 ayat Ayat berapa, Romo? 4. Ayat 4. Ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ibu, tidak usah cemas ya. Karena itu di hadapan Allah, di surga kita semua akan menyembahnya dan mengatakan haleluya. Kemuliaan kepada Allah kita yang duduk di singgasana. Kalau kita baca semua di bab 19. Oke Ibu, karena itu Ibu tidak usah cemas kenal atau tidak kenal. Yang sekarang Ibu cemaskan apakah bisa mendapatkan tubuh kemuliaan atau tidak. Supaya bisa masuk ke sana, supaya menjadi warga negara surga. Filipi 3 ayat 20-21. Berjuanglah agar bisa mengenakan tubuh kemuliaan yang serupa dengan Kristus. Itulah perjuanganmu dan perjuanganku Ibu. Perjuangan kita semua. Baik, Romo. Filipi 3, 20-21. Filipi. Apa gunanya kita ada semua memiliki barang di atas bumi ini, tetapi kita tidak memiliki tubuh kemuliaan. Filipi berapa, Romo? 3, 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang lanjut, Romo? Ya, yang akan Yang 20-21. akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu berjuanglah Ibu supaya dapat tubuh kemuliaan ini melalui pintu yang Sempit, bertahanlah supaya diselamatkan. pikulah salib dan ikuti Yesus. Protestan bilang, Yesus sudah mati, darahnya sudah tumpah untuk kita sudah surga. Enak loh. Baik, Romo. Begitu Ibu Yana. Jadi Ya. lebih dari pertanyaan kenal atau tidak kenal, berjuanglah supaya masuk melalui pintu yang sempit agar memperoleh tubuh kemuliaan. Karena tidak bisa masuk surga bernoda. Baik. Kalau Ibu mau Ibu iman yang kuat, doamu, anakmu sudah di surga, maka berjuanglah untuk masuk ke sana juga Ibu. Iya, baik, Romo. Bertobatlah sebab mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan. 2 Timotius 2 ayat ke 25. Bertobatlah, mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan. Dengar itu protestantisme. Dengar itu para pengajar yang aneh-aneh. Sembarang semuanya mengajarkan. Dengar itu. Tuhan masih memberikan kesempatan. Mungkin, kata Paulus. Kata mungkin loh. Sebesar Paulus menggunakan kata mungkin. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat. 2 Timotius 2 ayat 25 Ibu. Silakan. 1 Timotius 2 atau 2 Timotius 2? Ibu ada baca di bawah aja kalau nggak dengar Ibu. Oh iya. Supaya saya ulang 4 kali capek Bu. Maaf, Romo. Santai aja. Kesian saya juga Ibu ya. Tenggorokan Iya. saya. Bantu dulu teman-teman. Saya bantu baca ya. Iya, iya. 2 Timotius 2 ayat 25. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat,
dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Sebesar Paulus menggunakan kata mungkin, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertanya